Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan serta tidak kekurangan satu hal apapun. Izinkan saya pada hari ini akan membahas salah satu materi yang berjudul tentang teks deskripsi. Langsung saja kita masuk ke kompetensi yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca, kemudian menjelaskan isi teks deskripsi objek yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis dan visual. Yang ketiga, kita dapat menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Dan yang terakhir, kita dapat menyajikan data, gagasan, serta kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Objek yang kita ambil di sini adalah sekolah, kemudian tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tertulis. Adapun tujuan pembelajarannya adalah pertama, kita dapat menentukan ciri umum serta tujuan komunikasi pada teks yang dibaca dan didengar. Kemudian kedua, kita dapat menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Keempat, memetakan isi teks deskripsi dari bagian topik hingga bagian-bagian lainnya. Yang kelima, kita dapat menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Keenam, kita dapat merinci bagian-bagian strukturnya. Ketujuh, menentukan bagian identifikasi dan deskripsi pada teks deskripsi yang disajikan. Kemudian yang ke-8, kita dapat menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi. Ke-9, menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. Yang ke-10, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Ke-11, kita dapat merencanakan penulisan teks deskripsi. Ke-12, kita dapat menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kalimat, tanda baca, serta ejaan. Dan yang terakhir, kita dapat menyajikan secara lisan teks deskripsi dalam konteks pembawa acara televisi saat mereka mendeskripsikan objek. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Pengertiannya sendiri ialah sebuah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Nah, tujuan utama dari pembuatan teks deskripsi ini adalah kita membuat pembaca itu memperoleh kesan yang mendalam terhadap tulisan tersebut. Bisa dikatakan tulisan yang berhasil itu kita bisa membuat pembaca itu memperoleh pengalaman, memperoleh kesan tentang apa yang kita sudah tulis. Kemudian kita masuk ke ciri-cirinya. Yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Objek tadi ya yang sudah kita jelaskan di awal. Kemudian kedua, kita melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Kesan indera sendiri di sini kita ambil contoh adalah bagian tubuh yang semua kita punya. Misalkan mata untuk melihat, kemudian kuping ya, telinga untuk mendengar, kemudian tangan, kaki untuk bersentuhan, kemudian yang lainnya ya, semua bisa bersentuhan. Kemudian hidung untuk menghirup gitu kan. Dan bagian tubuh yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita dapat membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Inilah salah satu tujuan kita membuat teks deskripsi, yaitu membuat pembaca merasakan sendiri gitu ya. Bisa dikatakan tulisan itu berhasil pokoknya. Dan yang keempat adalah kita menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, atau keadaan
suatu objek. Contohnya, misalkan kalian main ke kebun binatang nih. Pada suatu ketika kalian menghampiri seekor gajah ya yang berada di dalam kandangnya gitu. Kemudian kalian jelaskan secara terperinci apa sih yang ada di dalam objek gajah tersebut. Misalkan dia punya belalainya panjang, kemudian bentuk tubuhnya yang besar, itu kalian jelaskan. Kemudian warnanya juga apa, warnanya misalkan warnanya abu-abu gitu kan. Kemudian menggambarkan keadaan suatu objek. Setelah kita jelaskan bagaimana bentuknya si gajah tersebut, kemudian kalian jelaskan apa sih yang mereka sedang lakukan di dalam kandangnya. Misalkan mereka sedang bermain, atau sedang makan, atau sedang tidur. Contohnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke tujuannya. Tujuannya yang pertama adalah deskripsi sugestif, yaitu bertujuan untuk menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Lagi saya jelaskan bahwa tujuan kita membuat teks deskripsi adalah menciptakan pengalaman kepada pembaca. Kemudian kita masuk yang kedua, itu deskripsi ekspositoris. Disebut juga deskripsi teknis, bertujuan untuk memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan dengan langsung. Contohnya tadi kita sudah jelaskan di awal. Kita ambil contoh gajah ya. Kalian sudah jelaskan apa itu gajah, bagaimana bentuknya, sedang apa yang dia lakukan gitu kan. Suatu saat pembaca tersebut main juga ke kebun binatang dan menghampiri seekor gajah. Kemudian dia melihat perawakannya si gajah tersebut, kemudian teringat akan tulisan yang kalian buat yang pernah dia baca. Jadi dia langsung teringat bahwa oh benar, berarti rincian yang kalian telah sampaikan itu memang nyatanya seperti itu, dan dia langsung mengenali bahwa ini adalah gajah gitu. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang pertama adalah teks deskripsi tempat atau spasial. Teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Ya, ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal sekali. Objek ya, objek yang kita akan buat seperti sekolah atau tempat wisata, boleh juga tempat bersejarah atau pentas kesenian. Kemudian ada teks deskripsi waktu, yaitu menggambarkan urutan waktu sesuai urutan waktu kejadian cerita tersebut. Jadi kalian ceritakan dari awal kalian datang hingga kalian pulang. Apa saja yang terjadi pada saat itu kalian ceritakan secara berurutan. Kemudian ini ada teks deskripsi orang, yaitu pendeskripsian seseorang tersebut secara terperinci dapat dilakukan dengan cara memilih beberapa aspek seperti bidang milik, bidang fisik, bidang perasaan, bidang tindakan, ataupun watak. Contohnya, misalkan saya membuat teks deskripsi, kita ambil contoh tidak jauh-jauh ya, bisa orang tua, bisa keluarga kita, bisa guru-guru kita, itu bisa kalian tuliskan yang untuk menjadi objek. Saya membuat contoh orang tua saya itu adalah bapak saya misalnya. Bapak saya memiliki bidang milik, misalkan dia hobi bermain memelihara burung, kemudian fisiknya yang tegap, kemudian perasaannya yang sangat penyayang, kemudian tindakannya yang banyak berhati-hati gitu ya saat membuat keputusan, kemudian wataknya yang sangat tegas kepada anak-anaknya. Itu yang saya gambarkan dalam teks deskripsi saya terhadap orang gitu ya, yang sebagai objeknya. Hal tersebut pun bisa kalian lakukan pada orang tua kalian pun bisa gitu ya, pada keluarga kalian pun bisa, atau guru-guru kalian bisa kalian lakukan. Seperti itu contoh dari teks deskripsi orang. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama adalah kalimatnya berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Konkret sendiri
itu adalah nyata, memang objeknya itu ada ya, dan tidak dibuat-buat gitu, memang benar-benar ada. Kalimatnya sendiri merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian detail tentang kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan. Yang seperti tadi sudah saya jelaskan, contohnya tadi bapak saya gitu ya. Contohnya saya contohkan seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat dalam teks deskripsi. Maksudnya di sini adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Misalkan saat kalian membuat teks deskripsi tentang objek atau orang, kalian curahkan dulu perasaan kalian terhadap orang tersebut. Misalkan kalian sangat mencintainya atau sangat bangga terhadapnya ya. Itu kalian curahkan di dalam tulisan kalian gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi majas. Majas yang biasa digunakan sendiri adalah majas perbandingan, yaitu kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan pembaca. Jadi istilahnya orang bilang itu kalian mengibaratkan tentang ini ya. Kalau bahasa gaul itu kayak gombal gitu ya misalkan contohnya. Atau memuji gitu, memuji dengan perantara benda lain gitu atau bentuk lain. Misalkan contohnya misalkan di sini ada senyuman ibu menawan bagai laksana bunga yang ranum, atau ayahku kuat tegar laksana baja, contohnya seperti itu bisa kalian gunakan gitu ya. Kemudian kita masuk ke menemukan pokok-pokok dalam teks deskripsi. Kalau dalam materi ini kalian berada pada posisi sebagai pembaca ya, bukan penulisnya. Jadi yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah kalian baca dulu ya keseluruhan dari teks deskripsi tersebut. Kalian baca dari awal hingga akhir. Kemudian setelah kalian baca, kalian pahami isinya tuh apa gitu kan. Dari teks ini tuh apa isinya, kalian pahami, kalian cermati ya, resapi baik-baik gitu. Kemudian yang terakhir adalah menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Maksudnya ini adalah kesimpulan ya, pokoknya ini adalah inti dari cerita tersebut itu apa gitu kan, menggambarkan apa, itulah ide pokok dari suatu teks deskripsi. Kita masuk ke strukturnya. Yang pertama adalah deskripsi umum. Berisi penjelasan tentang definisi atau identitas objek yang dideskripsikan, misalnya lokasi, sejarah, dan makna objek yang dideskripsikan. Kemudian ada deskripsi bagian, yaitu berisi penjelasan tentang klasifikasi objek yang dideskripsikan. Kita kembali lagi ke deskripsi umum ya. Misalkan kita ambil contoh, kita pergi ke Museum Lubang Buaya di situ ya. Kemudian setelah kita masuk ke Museum Lubang Buaya, kita cari tahu misalkan tuh lokasinya berada di mana. Kemudian sejarah terbentuknya museum ini tuh apa gitu kan. Kemudian apa sih yang kita bisa ambil dari objek yang kita ceritakan itu ya. Objek yang kita ceritakan misalkan kan kita datang ke Museum Lubang Buaya. Ya jadi kita sampaikan makna yang ada di dalam Museum Lubang Buaya tersebut gitu. Kemudian kita masuk ke bagiannya gitu kan. Itu berisi penjelasan tentang klasifikasi objek yang dideskripsikan. Jadi kalian berikan penjelasan gitu kan tentang apa aja sih yang ada di dalam Museum Lubang Buaya tersebut. Seperti itu contohnya. Kemudian saya memiliki salah satu contoh teks deskripsi. Ini kita belajar langsung ke ininya ya. Langsung bagaimana kita menentukan ide pokok serta isi dari suatu teks deskripsi. Baik, saya bacakan. Contohnya, sekolahku memiliki beberapa gedung. Ketika memasuki halaman sekolah, akan terlihat sebuah gedung besar. Gedung tersebut digunakan untuk ruang kerja para guru dan staf sekolah.
Di depan gedung tersebut terdapat sebuah gedung ukuran sedang untuk tempat menjamu tamu. Di belakang gedung ruang tamu terdapat gedung-gedung yang digunakan sebagai laboratorium dan perpustakaan. Selesai. Nah, setelah saya membaca keseluruhan teks deskripsi tersebut, kemudian kita pahami benar-benar apa sih isinya dalam teks tersebut. Jadi setelah kita pahami, kemudian kita ambil kesimpulan apa yang ada di dalam teks deskripsi ini. Dan yang saya temukan ide pokoknya, yang pertama adalah informasi yang mereka jelaskan adalah bahwa dalam teks deskripsi ini adalah menceritakan gedung ruang kelas yang berada di belakang gedung ruang tamu. Bisa kalian lihat di situ. Itu adalah informasi yang mereka jelaskan gitu ya. Kemudian ide pokoknya apa? Setelah kita membaca teks deskripsi ini, yang saya temukan adalah ide pokoknya yaitu adalah sekolahku memiliki beberapa gedung. Nah, itu adalah ide pokok dari teks deskripsi ini ya. Jadi menceritakan semua gedung-gedung yang ada di dalam sekolah. Seperti itu. Nanti pun kalian bisa ambil contoh dari teks deskripsi lainnya, bisa kalian coba di rumah. Nanti caranya pun sama, kalian baca keseluruhan, kemudian pahami, dan yang terakhir kalian ambil kesimpulan dari teks tersebut. Kemudian ini kita masuk ke dalam telaah penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Ini adalah ciri-ciri yang harus ya, syarat-syarat mutlak yang harus kalian pakai saat kalian membuat teks deskripsi. Yang pertama-tama, kalian itu harus membuat kalimat itu rinciannya menjadi objek yang konkret. Yaitu yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu nyata memang dan memang benar-benar ada. Kemudian kalimatnya itu menggunakan serapan panca indera yang sudah saya jelaskan tadi di awal juga, yaitu indera yang kita punya ya, seperti mata untuk melihat, kuping atau telinga yang untuk mendengar, ya, tangan, kaki untuk bersentuhan dan tubuh lainnya. Dan kemudian menggunakan kata berimbuhan ya. Bisa itu adalah gabungan kata yang diambil entah di awal atau di akhir, tengah atau digabung semuanya. Kemudian adalah penggunaan kata-kata bersinonim dengan teks deskripsi, yaitu kesamaan makna antara satu kata dengan yang lainnya. Seperti tadi yang sudah saya contohkan, yaitu ayahku kuat setegar baja misalkan. Contohnya seperti itu. Kemudian penggunaan kata di depan ya. Contohnya bisa kalian baca sendiri. Di, pada, dalam, kemudian kepada, dan lain-lain. Kemudian ada penggunaan kata-kata khusus, yaitu berupa benda, tempat, waktu, bentuk, peristiwa, dan seterusnya. Kemudian adalah penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan ejaan yang disesuaikan. Kemudian kita masuk ke lanjutannya, yaitu adalah penggunaan istilah kata. Istilah kata ini ya memang bahasa yang sudah kalian pakai ya, sudah biasa kalian gunakan sehari-hari ya untuk berkomunikasi dengan keluarga kalian atau dengan teman kalian. Kemudian ya penggunaan tanda baca ya, seperti titik koma itu kalian sudah harus kalian perhatikan juga. Kapan berhentinya, kapan jedanya itu juga harus kalian perhatikan. Kemudian penggunaan kata baku, yaitu kata baku ini ya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kemudian ada penggunaan konjungsi, yaitu kata penghubung. Dan yang terakhir adalah penggunaan rujukan kata. Seperti dia, ya, mereka, kemudian berikut, demikian, yakni, dan yaitu, dan lain-lainnya. Kemudian ini juga syarat mutlak ya, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan saat membuat teks deskripsi juga. Yang pertama adalah ya kalian pahami apa yang objek yang kalian sampaikan. Kan harus benar-benar memahami itu ya. Kemudian
kedua adalah menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Kemudian menghindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang secara pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Ya kalau bahasa sekarang ini ya bisa dibilang bully ya, itu juga jangan ya. Jangan ada kata-kata bully, sifatnya tidak boleh. Kemudian menghindari kata-kata mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Kemudian menggunakan kalimat yang sopan dan mudah dipahami. Kemudian sampaikan deskripsi objek secara runtut, yang tadi sudah saya jelaskan juga di awal. Kalian jelaskan dari awal, kemudian bagaimana sampai akhir cerita itu kalian harus berurutan. Kalian kemudian harus menentukan topik yang akan ditulis pada teks deskripsinya. Kemudian kalian tentukan tujuannya. Tujuannya apa sih kalian untuk membuat tulisan ini, apa gitu loh. Kepada pembaca itu apa yang kalian harapkan itu setelah membaca tulisan kalian, itu kalian harus tentukan juga. Kemudian kalian kumpulkan informasi atau bahan. Jadi tidak semerta-merta kalian membuat teks deskripsi ini langsung cerita itu tidak juga. Yang pertama-tama ya kalian kumpulkan dulu semua informasi yang ada di dalam objek tersebut. Baru kalian tulis. Kemudian buat kerangka tulisan. Ya kerangka tulisan tadi ya awal, kemudian fase awal, fase pertengahan, hingga fase akhir itu harus kalian buat juga kerangkanya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan. Bagaimana mengembangkan karangan ini adalah kalian membuat cerita kalian ini benar-benar hidup, dan tujuan utamanya ya membuat para pembaca ini memiliki kesan ya terhadap bacaan yang kalian sampaikan kepada mereka. Jadi intinya adalah membuat teks deskripsi adalah kita memberikan pengalaman kita kepada seseorang, atau kita mendapatkan informasi dari seseorang. Jadi sebab akibatnya pun ada gitu ya. Kita menyampaikan informasi kita kepada seseorang, kita pun bisa mendapatkan pengalaman dari orang lain yang juga membuat teks deskripsi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.